Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester Derby, ada konferensi pers dari Ruben Amorim. Jadi ada juga informasi-informasi dan juga seperti biasa ya, kalau di channel Football United ini gua membahas konferensi pers tentang apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim terkait dengan pertandingan tersebut. Sebentar, sumber gue ambil dari Manchester Evening News. Pertama, terkait dengan situasi cedera. Ini diinformasikan kalau Kobbie Mainoo ini sudah kembali latihan ya. Jadi kita akan mengakses dia sebelum pertandingan, tapi dia tidak akan bisa bermain penuh. Saya pikir Matthijs de Ligt memiliki sebuah masalah. Ini bukan kabar yang bagus karena menurut gue Matthijs de Ligt ini merupakan pemain vital ya di lini belakang Manchester United, dan diinformasikan memang ada masalah ini Matthijs de Ligt. Ruben Amorim ingin untuk bisa naik peringkat di papan klasemen. Kita ingin memenangkan pertandingan ini, kita ingin berkembang di papan klasemen atau lebih baik ya di papan klasemen, khususnya kita ingin memenangkan pertandingan-pertandingan. Kita akan memiliki fokus yang penuh di pertandingan ini. Lalu tentang Garnacho, saya pikir dia melakukan hal-hal yang oke ya, yang benar. Seperti pemain-pemain lain di tim kita, dia harus memiliki pilihan yang lebih baik di sepertiga akhir ya, pengambilan keputusan mungkin ya harus lebih baik lagi. Bruno Fernandes ini adalah yang satu-satunya yang mencetak gol dengan lebih mudah. Garnacho harus berkembang dari cara dia lari, cara dia bertahan, mencetak gol dan juga memberikan assist. Dia berkembang. Ya, menurut gua ini merupakan perhatian yang penting dan juga catatan yang penting bahwa Garnacho memang menjadi salah satu pemain dari pemain Manchester United yang paling berbahaya, katakanlah seperti itu. Tapi dia kurang maksimal ya. Artinya berbahaya di sini mungkin pergerakan-pergerakannya, keberanian dia melakukan penetrasi, melakukan dribbling, lari. Mungkin dia juga memiliki momentum-momentum, tapi saat ini tentang bagaimana hal detail lainnya berupa keputusan-keputusan final, kualitasnya harus lebih baik lagi. Apakah itu dribbling lalu melakukan shoot ya untuk mencetak gol, atau memberikan umpan, atau keputusan-keputusan lainnya, menurut gua harus lebih baik lagi. Karena sejauh ini Garnacho menjadi pemain yang mungkin salah satu yang paling mengancam, tapi tidak efektif dan juga tidak efisien. Mungkin juga menjadi salah satu pemain yang tidak efektif dan juga tidak efisien, dan ini yang harus diperbaiki. Karena kalau saja seandainya Garnacho ini bisa lebih bagus kualitasnya ya di keputusan akhir, terutama di sepertiga akhir, apakah itu memberikan assist ataukah melakukan shooting seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim, gue pikir Manchester United punya peluang yang lebih baik untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik juga, dan untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi. Kali ini tentang informasi ya kan, bahwa Kevin De Bruyne ini akan meninggalkan Manchester City. Disebutkan bagaimana komentar dari Ruben Amorim? Ya, ini mudah. Dia komentar ya tentang Kevin De Bruyne, ya ini komentar yang mudah. Dia merupakan salah satu pemain tengah terbaik di Premier League. Dia waktunya dia ya ini melewati semuanya. Jadi ini merupakan hal yang natural. Dia meningkatkan liga. Dia berada di sisi yang salah di Manchester. Jadi saya mengucapkan good luck untuk dia. Selamat untuk dia. Ya, ini mengingatkan gua sih, kira kurang lebih kayak 3-4 tahun yang lalu. Kebetulan gua ada kolega di kantor, dia orang Belgia. Dia pemain semi pro, mungkin kalau tidak salah ya, dari sepak bola di Belgia. Sempat memiliki karir muda sebagai pemain sepak bola juga. Lalu kita sempat berbincang-bincang dan dia
menanyakan kepada gue untuk 3 pemain yang terbaik di dunia. Gue tidak menyebutkan Kevin De Bruyne sama sekali. Gue menyebutkan pemain-pemain yang beredar secara lebih mungkin secara lebih luas ya, seperti kayak Messi, Ronaldo. Tapi dia menyebutkan Kevin De Bruyne. Dan dia mengatakan sebagai pemain sepak bola, dia melihat bahwa Kevin De Bruyne kemampuannya ini luar biasa. Artinya visi bermainnya ya, kemampuan umpan. Ya tentu saja ada unsur sentimen karena dia kan orang Belgia, tapi ada hal-hal lain yang dari 3-4 tahun yang lalu itu gue lebih mengamati Kevin De Bruyne, dan gue katakan setelah itu ya pendapat gue memang ya benar, dia merupakan salah satu gelandang terbaik saat ini, salah satu yang terbaik ya. Bagaimana kemampuan dia membaca pertandingan, mengontrol pertandingan, kemampuan memberikan umpan, membuka ruangan, menjadi inspirasi di permainan skuadnya di atas lapangan ya. Dan mungkin juga penurunan Manchester City dalam beberapa musim terakhir, khususnya musim ini, mungkin juga ada kaitannya dengan ya penurunan dari Kevin De Bruyne itu sendiri. Dan ya dia disinggung cukup lucu juga oleh Ruben Amorim, dia berada di sisi Manchester yang salah ya, sepakat sih gue. Tapi Manchester United juga saat ini memiliki gelandang yang juga tidak kalah bagusnya, yaitu adalah Bruno Fernandes. Dan 2 gelandang ini menurut gue, satu dan yang lainnya memang merupakan ya gelandang terbaik dan sangat sangat pantas untuk dibandingkan satu dan yang lain, menurut gue seperti itu. Dan tadi gue singgung juga terkait dengan ya mungkin terkait dengan penurunan Manchester City, ini juga ada kaitannya dengan Kevin De Bruyne. Dan Ruben Amorim memiliki pendapat ya ketika ditanyakan tentang problem di Manchester City. Saya lebih fokus di problem kita. Saya pikir kita memiliki masalah yang lebih besar daripada Manchester City. Mereka memiliki masalah yang sedang berlangsung, tapi mereka memperbaikinya. Mereka mungkin memiliki pelatih yang terbaik di dunia. Mereka memiliki pemain-pemain top. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Saya sangat fokus untuk memperbaiki tim saya, dan saya tidak fokus ke perkembangan Manchester City. Oke, tentang jika bisa mengalahkan Manchester City, apakah ini menegaskan tentang ya situasi di Manchester saat ini? Saya tidak melihat satu kemenangan merupakan momentum yang spesial. Spesial moment adalah ketika memenangkan gelar-gelar. Walaupun itu gelar di divisi 3, Anda bisa saja mengalahkan tim terbaik di divisi A. Jadi mengenai tentang hasil, Ruben Amorim tidak terlalu fokus ke sana. Apakah ini menegaskan bahwa Manchester United ini lebih baik daripada Manchester City dan lain-lain, tapi dia lebih fokus bahwa momentum spesial itu ada pada gelar ya. Apakah Mason Mount bisa mulai dari awal? Iya, kalau dia ini sudah fit untuk memulai dari awal, tapi kita harus mengatur dia. Mason Mount telah latihan sangat banyak ya, dan saat ini dia memiliki situasi badan yang baik. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran ini lebih penting daripada tubuh. Jadi dia ini fit untuk bermain, dan kita akan lihat di hari Ahad. Ya mungkin menurut gue dia bisa jadi akan tampil dari awal. Ini merupakan sebuah opsi tentu saja bagi lini serang Manchester United. Ditanyakan tentang apakah menjadi juara di tahun 2028 ini merupakan hal yang realistik bagi Manchester United, Ruben Amorim mengatakan tentu saja. Saya mengerti dan saya tidak naif. Kadang-kadang ya inilah saya. Saya tidak bisa mengatur ekspektasi. Saya tahu kita tidak akan menjadi penantang terbesar ya tahun depan atau 2 tahun mendatang. Ini penting ya, bagaimana Ruben Amorim sudah mengatakan bahwa untuk tahun depan dan juga 2 tahun mendatang Manchester United mungkin belum ada pada posisi menantang gelar juara. Kita melakukan banyak hal, kadang-kadang kita merubah pemain karena mereka harus menyesuaikannya dengan standar baru kita. Kita harus merubah banyak hal, kita merubah banyak staff, dan kita banyak merubah hal-hal di dalam klub ini. Saya tidak bisa mengatakan kalau kita membutuhkan banyak tahun ya. Saya tidak bisa mengatur hal tersebut. Saya tidak mengatakan kalau kita akan memenangkan gelar tahun depan. Saya bukan orang yang gila. Tahun depan kita menderita banyak sehingga kita bisa jadi lebih baik. Ini penegasan apakah tahun depan Manchester United masih akan tersiok-siok seperti ini?
Menarik sih menurut gua ya pernyataan barusan ini. Oke, mungkin nanti akan gua bahas secara khusus, mungkin kita lihat. Kalau Sobat Football United tertarik bisa drop di kolom komen tentu saja. Mengenai tugas Ruben Amorim untuk menyamai Manchester City ya, atau ya mendahului Manchester City dan juga tim lain. Tidak hanya Manchester City tapi tim lain juga. Mereka telah berada di posisi di mana kita butuh banyak untuk bisa menangkap mereka, untuk bisa menyamakan mereka ya. Saya ingin fokus di kekuatan kita dan menggunakan klub kita ya untuk bisa membawa 1 atau 2 pemain besar masuk. Kita melakukan segala hal untuk bisa menjadi lebih baik musim depan. Kalau ini akan membutuhkan 4 tahun ya untuk memenangkan Premier League, saya tidak tahu. Musim depan kita harus ya untuk jadi lebih baik lagi. Mengenai Newcastle United dan juga Aston Villa yang saat ini telah naik dan Manchester United turun. Fokus kita saat ini bagaimana kita berkembang sebagai sebuah tim di segala aspek. Tentu saja Premier League ini sangat berbeda. Orang-orang mengatakan Sir Alex Ferguson mendapatkan 2 atau 3 kesempatan untuk memenangkan sesuatu. Saat ini merupakan hal yang sangat berbeda. Tekanan sangat berbeda. Tidak peduli apapun konteksnya, kita harus berada di posisi atas. Kita harus mengatakan kalau banyak hal yang tidak sama. Dan juga sekarang ini lebih banyak tim-tim besar ya, termasuk juga Newcastle dan juga Aston Villa. Artinya persaingan di Premier League ini semakin lama semakin sulit karena banyak tim yang juga berkembang dan lebih baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi ke situasi Manchester City. Fokus untuk memenangkan pertandingan ini, itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Dia ingin mengangkat posisi Manchester United di papan klasemen. Dia tidak begitu menyinggung terkait dengan gengsi derby Manchester di wawancara bagian pertama ini. Kabar mengenai pemain yang kembali, menurut gua situasi dengan Kobbie Mainoo ini kabar positif. Mason Mount juga kabar positif karena mereka lebih siap ya dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi ada kekhawatiran dengan Matthijs de Ligt. Gua harapkan Matthijs de Ligt tidak ada masalah yang sangat besar sehingga dia masih punya peluang untuk diturunkan, karena gue menilai Matthijs de Ligt sebagai warrior, pejuang di lini belakang Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.